Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nanda Fitria dengan NPM C1A0200055. Saya dari program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila. Sebelum saya menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila, saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila terlebih dahulu. Tepat 76 tahun yang lalu, Soekarno menyampaikan pidato yang menawarkan gagasan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat sebagai BPUPKI mengadakan serangkaian rapat yang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945. Rapat tersebut diselenggarakan di Gedung Chuo Sangiin yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Pada 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya Soekarno mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato Soekarno pun mendapatkan sambutan baik dan diterima oleh anggota BPUPKI yang kemudian membentuk Panitia 9. Panitia 9 ini bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila yang diutarakan Soekarno sebagai dasar negara Indonesia. Setelah melalui serangkaian perubahan, Pancasila akhirnya dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945. Proses panjang perumusan dasar negara Indonesia merdeka akhirnya menghasilkan 5 butir sila Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi penjelasan nilai-nilai Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila tentu sebaiknya dimaknai lebih jelas. Maka dari itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP merangkum nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup sebagai berikut ini. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah mempercayai adanya Tuhan, memeluk suatu agama tertentu, menjalankan ibadah sesuai perintah agama yang dianutnya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga, dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah bertindak adil, selalu bersikap sopan dan santun kepada siapapun, menghargai pendapat yang berbeda-beda. Selanjutnya, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Warga negara harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjaga nama baik Indonesia, saling membantu dan berteman baik tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Bekerja sama, contohnya gotong royong membersihkan lingkungan rumah dan sekitarnya. Selalu menjaga toleransi antar teman dan masyarakat yang berbeda suku dan agama. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, karena setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan dan hak kewajiban yang sama. Selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan hingga mencapai kata mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan hak, kewajiban diri, dan orang lain. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain,
tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup yang mewah. Selanjutnya, saya mendatangkan seorang narasumber untuk menanyakan pendapat pribadinya tentang Pancasila. Namun sebelum menjawab pertanyaan saya, dipersilahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septi Harmalinsi. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu angkatan 2020. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Tasya sendiri yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi narasumbernya pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan kamu. Kamu menanyakan bahwa apa sih itu pengertian dari Pancasila menurut saya gitu. Kalau kita berbicara tentang Pancasila itu merupakan sesuatu yang sangat sakral, merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia yang sangat-sangat harus kita jaga, harus kita lestarikan, karena itu merupakan warisan daripada para pendiri bangsa kita pada zaman dulu. Namun jikalau saya ditanya apa sih Pancasila itu menurut kamu, setelah saya mencoba untuk memaknai atau memahami daripada pengertian-pengertian yang terdapat dari beberapa ahli, dari beberapa pakar dan kamus besar bahasa Indonesia, sebenarnya sama saja sih pengertian dari Pancasila itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila itu merupakan suatu ideologi, suatu paham, suatu dasar bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana Pancasila itu tersendiri merupakan satu rumusan serta pedoman dalam kehidupan setiap warga negara Indonesia tersendiri. Di mana pedoman serta rumusan tersebut itu merupakan suatu cita-cita luhur bangsa Indonesia yang dirumuskan serta dibuat oleh para pendiri bangsa yang sering disebut sebagai the founding fathers Indonesia atau sering kita sebut sebagai bapak pendiri bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Pancasila itu sudah dirumuskan, sudah dibuat sedemikian rupa oleh para pendiri bangsa Indonesia itu, maka kita sebagai warga negara Indonesia haruslah berkewajiban mematuhi, menaati, menjalankan, mengaplikasikan Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita sebagai seorang warga negara Indonesia harus dan sangat mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu tersendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kenapa? Agar terciptanya dan terwujudnya suatu kehidupan di dalam masyarakat Indonesia itu yang sejahtera, yang tentram, bahagia, aman, damai, sentosa dan tentram selalu, dan tidak memiliki gangguan pengaruh-pengaruh baik di dalam negara sendiri maupun dari luar negara sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu Pancasila menurut saya sendiri. Terima kasih. Wah, memang luar biasa sekali ya jawaban dari Septi ini. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu, bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kamu? Kepada Septi dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih pada Tasya. Saya mencoba menjawab untuk pertanyaan bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Pancasila itu sendiri memiliki 5 nilai. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima adalah nilai keadilan sosial. Keadilan. Jika kita hubungkan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari, saya mencoba untuk menguraikannya satu persatu. Saya mulai dari nilai pertama, yaitu nilai ketuhanan, yaitu selaras dengan ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap individu masyarakat Indonesia ini berkewajiban untuk memiliki kepercayaan, untuk
bertuhan. Dan masyarakat Indonesia itu memiliki hak untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tidak ada paksaan untuk memeluk satu agama, karena seperti agama Islam misalnya, kamu misalnya Tasya diharuskan untuk memeluk agama Islam di Indonesia. Tidak, karena negara Indonesia ini bukanlah negara Islam. Dan juga bangsa Indonesia ini secara resmi mengakui bahwa di negara ini ada 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, ada Katolik, ada Hindu, dan ada Buddha. Dari ke-6 agama itu, maka bangsa Indonesia itu memberikan hak sepenuhnya kepada setiap individu, setiap warga negara Indonesia untuk memeluk kepercayaannya masing-masing. Nah, kemudian untuk aplikasinya di dalam itu, maka dari itu, dengan adanya keberagaman agama yang kita miliki dalam Indonesia ini, maka dari itu kita sebagai sesama manusia, sesama warga negara Indonesia, haruslah saling memahami, harus saling mengerti, harus bertoleransi dalam hal beragama. Tidaklah kita harus menjelek-jelekan satu agama dengan satu agama lainnya, melebih-lebihkan begitu. Kita itu sama, kita semua sama di mata Tuhan, seperti kita ini semua sama di mata hukum. Maka dari itu, untuk penerapan ketuhanan Yang Maha Esa sudah diterapkan dalam bangsa Indonesia ini. Kita lihat sudah banyaknya kita harus selalu bertoleransi dalam keagamaan. Contohnya seperti misalnya saya agama Islam dan Tasya misalnya agama Kristen. Kita harus saling menghormati, harus saling menjaga, tidak boleh bertengkar karena perbedaan agama tersebut. Begitu untuk nilai ketuhanan yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk nilai kemanusiaan sendiri, bahwa kita paham, kita tahu bahwa manusia, setiap individu ini merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain berada di sampingnya. Maka dari itu, kita sebagai makhluk sosial haruslah saling menghormati, harus saling menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap individu, harus menghormati, menjunjung tinggi hak azazi manusia yang melekat pada diri manusia itu sendiri, dengan tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri mereka masing-masing. Kemanusiaan, karena kita sebagai manusia saling menolong. Contohnya seperti kita dalam kehidupan sehari-hari itu, dalam kita bertetangga, kita saling gotong royong, saling membantu satu sama lain. Itu sudah mencerminkan sikap daripada kemanusiaan. Kemudian untuk nilai yang ketiga, yaitu persatuan, nilai persatuan. Di sini nilai persatuan itu merupakan nilai yang sangat-sangat harus kita jaga, sangat-sangat harus kita pelihara, nilai yang harus kita junjung tinggi. Kenapa? Karena dengan persatuan dan kesatuan tersebutlah kita bisa meraih kemerdekaan kita, tepat pada 17 Agustus 1945 waktu itu dengan cara proklamasi. Kenapa kita bisa meraih kemerdekaan itu? Karena kita bangsa Indonesia bersatu untuk dapat memerdekakan kemerdekaan Indonesia ini. Kita berjuang karena kita tidak ingin dijajah lagi oleh bangsa-bangsa asing itu, karena kita tidak ingin dijajah kembali oleh bangsa Indonesia. Makanya kita harus satu, kita harus bersatu padu. Saya ibaratkan begini, ada
sebuah lidi dengan sekumpulan lidi yang dinamakan sapu, saya menyuruh kamu misalnya, Tasya, coba kamu potong sebuah lidi itu. Bagaimana kamu? Lidi itu akan sangat-sangat mudah sekali untuk kamu potong, kamu patahkan, karena dia hanya sendiri, dia tidak bersatu. Kemudian saya menyuruh Tasya Lambali untuk mengambil sekumpulan lidi tersebut yang dinamakan sapu. Kemudian saya menyuruh Tasya untuk memotong lidi tersebut, mematahkan sekumpulan lidi tersebut. Apa yang akan terjadi? Maka akan sangat-sangat sulit untuk mematahkan sekumpulan lidi tersebut yang dinamakan sapu itu. Karena mereka bersatu, mereka bersatu padu untuk menyelamatkan, untuk tidak patah, untuk selalu mempertahankan jati diri mereka, mempertahankan nyawa mereka, karena mereka bersatu. Itulah begitu pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Kemudian untuk implikasinya di dalam kehidupan sehari-hari, kembali saya contohkan, itu adalah gotong royong. Gotong royong itu jika kita membersihkan suatu lingkungan sendiri akan sangat lama dan akan sangat-sangat susah untuk kita sendiri. Namun apabila kita bekerja sama, gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar kita, maka itu akan sangat mudah dan akan sangat cepat dan membuahkan hasil yang seperti yang kita harapkan. Gitulah implikasi daripada nilai persatuan tersebut. Kemudian ada nilai kerakyatan. Kerakyatan ini adalah hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kata kuncinya adalah musyawarah. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini berbeda-beda, terutama dalam hal berpikir, dalam hal berpandangan, dalam hal mengutarakan pendapat. Maka dari itu kita tidak boleh membatasi cara berpikir berpandangan orang, karena cara berpikir berpandangan setiap orang itu berbeda-beda. Saya berpikir berpandangan seperti ini, Tasya berpikir berpandangan seperti ini. Bagaimana mereka menyampaikan pendapatnya. Maka dari itu kita harus mendengarkan, kita harus menerima apapun pendapat, saran dan masukan dari setiap orang. Maka dari itu itulah perlunya dan gunanya dalam kita mengambil suara atau menentukan suatu pilihan dengan cara kita bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Kemudian untuk implikasinya dalam kehidupan sehari-hari, di mana untuk kerakyatan ini kita diberikan memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, berpikir, menyampaikan argumen kita dengan tidak ada hambatan, dengan tidak ada halangan, karena hal itu dijamin di dalam konstitusi kita tersendiri. Itu adalah nilai keempat, yaitu kerakyatan. Kemudian jikalau nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan tersebut, keempat-empatnya telah dijalankan, telah diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berbangsa dan bernegara, maka untuk nilai kelima, yaitu nilai keadilan, akan terwujud dengan sendirinya. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, semua itu telah terpenuhi, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud. Karena kita sebagai bangsa Indonesia memiliki kedudukan hak dalam memperoleh keadilan, karena kita itu
kedudukannya sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian untuk penerapan nilai keadilan di sini saya contohkan tentang pendidikan. Ini diatur dalam pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan, di mana tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu pasal 1-nya. Kemudian pasal 2-nya, ayat 1-nya. Ayat 2-nya, setiap warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan di sini dalam aplikasinya kita lihat dalam ayat 4, di mana negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Di sini sudah dijamin bahwa setiap anak Indonesia itu harus dan wajib untuk mendapatkan pendidikan dasar, dan negara atau pemerintah itu wajib memberikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan APBD itu untuk pendidikan daripada anak-anak Indonesia itu tersendiri. Melihat dari itu, bisa dibilangkan itu sudah diaplikasikan di dalam masyarakat Indonesia. Namun jika mengatakan bahwa sudah sempurna ataupun sudah terlaksanakan semuanya, saya rasa belum, karena dapat kita lihat masih banyak anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan secara layak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya, mungkin saya hanya memberikan sebagian kecilnya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Septi atas jawabannya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Septi karena telah bersedia menjadi narasumber saya dalam kegiatan kali ini. Semoga Septi nggak kapok kayak membantu saya kalau saya butuh narasumber dari Fakultas Hukum lagi. Wah, mantap Tasya. Sama-sama. Saya yang juga berterima kasih kepada kamu karena telah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk bisa sharing-sharing mengenai apa itu Pancasila, memaknai Pancasila, apalagi di era globalisasi seperti saat sekarang ini kan. Dan kita harus selalu menjaga, melindungi, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sebagai ideologi bangsa Indonesia dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, kehidupan kita sehari-hari. Itu yang jelasnya bagaimana cara kita mempertahankan NKRI ini. Dari apa yang kita sharing-sharing barusan, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, saya ucapkan ribuan mohon maaf sekali kepada teman-teman semua dan Tasya jika ada kekurangan tersebut. Yang jelasnya saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk dapat sharing-sharing kembali jikalau nanti bisa berbagi ilmunya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tentang pembahasan kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan tentang penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.